Keputusan tepat dan cerdas harus segera diambil. Usai dikalahkan timnas Vietnam tadi malam. Dan demi lolos semifinal, Shin Tae-yong putuskan coret Raihan Hanan, Robbie Darwish, Arkan Fikri dan 8 pemain buruk lainnya. Dan putuskan panggil Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, Mark Klok, Egy Maulana Fikri. Karena Indonesia cukup menang tipis lawan Filipina untuk lolos semifinal jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru STY tadi malam. Simak sampai selesai. Yes, alhamdulillah, gak jadi sedih dan menangis, terima kasih AFF. Walaupun kalah lawan Vietnam tadi malah ternyata timnas Indonesia tetap dipastikan melaju semifinal Piala AFF 2024. Gak perlu susah-susah dan repot-repot ngalahin Filipina, asalkan begini. Penasaran? Tonton video sampai habis. Erick Thohir dan tim PSSI tepat pagi ini berangkat terbang ke Eropa untuk jemput langsung Ivar Jenner di Belanda dan Justin Hubner di Inggris agar bisa membela timnas Indonesia lawan Filipina demi lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 jadi keinginanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Erick Thohir. Penasaran? Simak fakta bahagianya di sini. Hahaha, dasar memalukan. Lawan tim U22 Indonesia aja merayakannya serasa lolos Piala Dunia saja. Padahal pemain senior Vietnam mainnya jelek parah, konyol. Kalau lawan tim senior Indonesia bisa nangis kejang lagi itu kayak beberapa waktu lalu. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik di luar dugaan malah buat pernyataan aneh gini usai laga lawan timnas. Sampai ngomong kayak gini, AFC dan AFF tepat hari ini putuskan diskualifikasi timnas Thailand dan timnas Malaysia dari gelaran Piala AFF 2024 usai kedua suporternya terlibat baku hantam parah hingga memakan banyak korban di rumah sakit. AFF dan AFC hukum Thailand dan Malaysia dilarang bermain sepak bola selama 1 tahun. Timnas Indonesia dinyatakan lolos otomatis ke semifinal AFF 2024 untuk menggantikan posisi Thailand jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan AFC terbaru soal kasus tersebut. Begini kronologinya. Mantap menyala abangku, Calvin Verdon kembali beraksi memukau di Liga Belanda tadi malam. Kembali catatkan statistik hebat ini yang bisa bikin fans timnas Indonesia bangga melihatnya ketika melawan Sparta Rotterdam. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Tom Haaien tampil luar biasa ketika Almere City lawan tim raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Tapi ada kejadian mengejutkan ini tadi malam, sampai bikin fans timnas Indonesia dibuat kaget dan heran melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Luar biasa memang bek hebat timnas Indonesia yang satu ini, Kevin Dix berhasil bawa timnya lolos ke semifinal Piala Liga Denmark. Bungkam tim konyol ini tepat diberitakan kemarin. Apa yang dia catatkan dalam laga tersebut? Begini kabar bahagianya. Jelas gegerkan sepak bola Italia dan Eropa. Usai cetak gol fantastis ke gawang raksasa Italia Juventus. Harga pasar JITZES Auto langsung melesat tinggi begini. Langsung diincar Inter Milan klub yang dulu milik Erick Thohir kah? Simak beritanya. Admin jamin kalian sangat bahagia melihat ini. Yes, alhamdulillah doa publik terkabul, tepat diberitakan kemarin sore Sandy Walsh bawa kabar gembira pada seluruh pecinta timnas Indonesia, kode PSSI, tambah lagi pemain keturunan setelah Ole Romeni. Semuanya auto berpesta pora mendengarnya. Simak fakta bahagianya hanya di sini. Hahaha, sumpah bikin ketawa ngakak. Begini pernyataan janggal dan aneh Kapten Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai pencetak gol tunggal selebrasi seakan lolos Piala Dunia usai laga tadi malam. Bisa-bisanya ia malah ngomong gak masuk akal kayak gini yang bisa bikin fans Garuda auto geleng-geleng kepala melihatnya. Simak fakta lucunya berikut ini.
siap menggemparkan Asia. Kini tak mau tutup-tutupi lagi. Coach Justin mulai realistis soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai bilang begini dan bawa-bawa rahasia ini ke publik. Penasaran? Tonton video ini sampai tuntas. Nah, cuma satu pemain Vietnam ini yang otaknya waras. Begini pengakuan jujur kiper naturalisasi Vietnam Nguyen Philip usai laga timnas Indonesia versus Vietnam tadi malam. Begitu respect-nya ke Indonesia sampai berikan pujian begini ke publik. Simak beritanya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Keputusan tepat dan cerdas harus segera diambil usai dikalahkan timnas Vietnam tadi malam. Dan demi lolos semifinal, Shin Tae-yong putuskan coret Raihan Hanan, Robby Darwish, Arkan Fikri dan 8 pemain buruk lainnya. Dan putuskan panggil Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, Mark Klok, Egy Maulana Fikri. Karena Indonesia cukup menang tipis lawan Filipina untuk lolos semifinal, jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru STY tadi malam. Simak sampai selesai. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa pasukan Garuda Muda yang kini ia latih membutuhkan lebih banyak waktu untuk benar-benar memahami dan mengimplementasikan strategi permainan yang ia inginkan. Faktor usia dan pengalaman yang masih minim menjadi penyebab kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa pemain muda timnas Indonesia masih sangat membutuhkan waktu untuk berkembang. Untuk Indonesia, kami belum memiliki banyak waktu dengan para pemain muda, ujar Shin Tae-yong seperti yang dilansir dari The Tao 247. Kami membutuhkan waktu lebih banyak untuk membimbing mereka, lanjutnya. Shin Tae-yong mengakui bahwa situasi ini membuatnya cukup kesulitan. Ia menambahkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar para pemain muda timnas Indonesia dapat menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Saat ini cukup sulit bagi saya untuk menerapkan taktik kepada para pemain muda. Semuanya masih perlu banyak perbaikan, ungkap Shin Tae-yong dengan tegas. Kekalahan dari Vietnam ini membuat timnas Indonesia harus turun ke posisi kedua dengan koleksi 4 poin, terpaut 2 angka dari Vietnam yang kini memimpin klasemen. Mereka juga unggul 2 angka dari Filipina yang berada di posisi ketiga. Namun, perjuangan belum selesai. Timnas Indonesia masih memiliki satu laga krusial melawan Filipina yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024. Untuk memastikan langkah ke semifinal Piala AFF 2024, skuad Garuda wajib meraih kemenangan. Bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong? Apakah kalian percaya bahwa pemain muda kita bisa segera mengatasi tantangan ini? Jangan lupa berbagi komentar dan pendapat kalian di bawah. Yes, alhamdulillah, gak jadi sedih dan menangis, terima kasih AFF. Walaupun kalah lawan Vietnam tadi malah, ternyata timnas Indonesia tetap dipastikan melaju semifinal Piala AFF 2024. Gak perlu susah-susah dan repot-repot ngalahin Filipina, asalkan begini. Penasaran? Tonton video sampai habis. Meski harus menelan kekalahan dari Vietnam, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka lebar. Skuad Garuda otomatis akan melaju ke semifinal jika mampu meraih kemenangan saat menjamu Filipina di matchday terakhir Grup B pada Sabtu 21 Desember 2024. Bahkan hasil imbang melawan Filipina pun sudah cukup untuk mengamankan tiket semifinal dengan syarat laga Myanmar versus Laos dan Myanmar versus Vietnam berakhir imbang. Karena itu mari bersama-sama memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia dalam laga krusial ini. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan Solo tersebut sangat penting bagi kelanjutan perjuangan Garuda di Piala AFF 2024. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk menambah semangat tim dan membawa Indonesia ke babak berikutnya.
Ayo, tunjukkan semangat kalian di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir dan tim PSSI. Tepat pagi ini berangkat terbang ke Eropa untuk jemput langsung Ivar Jenner di Belanda dan Justin Hubner di Inggris. Agar bisa membela Timnas Indonesia lawan Filipina demi lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 jadi keinginanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Erick Thohir. Penasaran? Simak fakta bahagianya di sini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap memberikan apresiasi atas permainan Timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh para pemain muda. Meskipun harus kalah dari Timnas Vietnam dalam matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Erick mengakui bahwa formasi saat ini lebih cocok dibandingkan sebelumnya. Setelah pertandingan, ia menilai permainan Timnas Indonesia yang didominasi oleh pemain muda sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saya nilai permainan Timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman, ujar Erick. Sayang kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan, tambah Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia turun 1 peringkat ke posisi kedua klasemen sementara grup B dengan koleksi 4 poin. Meskipun demikian, tim merah putih belum berada di posisi yang aman. Timnas Indonesia masih akan bertanding 1 laga lagi melawan Filipina yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada 21 Desember 2024. Laga ini menjadi sangat penting untuk memastikan langkah Indonesia ke babak semifinal. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Timnas Indonesia yang dipenuhi pemain muda ini? Apakah mereka bisa bangkit dan meraih kemenangan di laga melawan Filipina? Jangan lupa untuk berbagi komentar kalian. Hahaha, dasar memalukan. Lawan tim U22 Indonesia aja merayakannya serasa lolos Piala Dunia saja. Padahal pemain senior Vietnam mainnya jelek parah, konyol. Kalau lawan tim senior Indonesia bisa nangis kejang lagi itu kayak beberapa waktu lalu. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik di luar dugaan malah buat pernyataan aneh gini usai laga lawan Timnas. Sampai ngomong kayak gini. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik mengungkapkan rasa puasnya setelah berhasil membawa timnya mengalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski demikian, ia tetap mengakui bahwa tim merah putih adalah lawan yang sangat kuat. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri rentetan kekalahan Vietnam dari Indonesia yang dalam 3 pertandingan sebelumnya tahun ini selalu kalah dari skuad Garuda. Kim merasa sangat senang bisa meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia. Sebelumnya kami tidak mendapatkan hasil bagus melawan Indonesia, jadi sekarang saya puas dengan kemenangan ini, ujar Kim. Pelatih berusia 46 tahun ini mengakui bahwa timnya harus berjuang keras untuk berebut 3 poin tersebut. Pada pertandingan kali ini Indonesia bermain dengan skuad yang lebih muda. Kami kesulitan menyerang di babak pertama, namun para pemain berusaha keras dan berhasil mencetak gol di babak kedua. Saya sangat puas dengan penampilan para pemain, tambah Kim. Meski meraih kemenangan, Kim sebenarnya berharap timnya bisa mencetak lebih dari 1 gol. Namun ia juga menyadari kekuatan Timnas Indonesia yang bermain sangat solid sepanjang pertandingan. Para pemain juga berharap bisa mencetak banyak gol. Saya tahu para penggemar mengharapkan banyak gol dan saya juga berharap demikian. Namun kenyataannya sangat sulit, kata Kim. Namun Quang Hai mencetak 1 gol untuk membawa pulang kemenangan. Kami memenangkan 3 poin penting dan saya berterima kasih kepada seluruh tim atas upaya mereka, tandasnya. Bagaimana menurut kalian tentang kemenangan Vietnam ini? Apakah Timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan perlawanan yang lebih sengit di laga berikutnya? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. AFC dan AFF tepat hari ini putuskan diskualifikasi Timnas Thailand dan Timnas Malaysia dari gelaran Piala AFF 2024 usai kedua suporternya terlibat baku hantam parah hingga memakan banyak korban di rumah sakit. AFF dan AFC hukum Thailand dan Malaysia dilarang bermain sepak bola selama 1 tahun.
Timnas Indonesia dinyatakan lolos otomatis ke semifinal AFF 2024 untuk menggantikan posisi Thailand jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan AFC terbaru soal kasus tersebut. Begini kronologinya. AFC tengah memantau ketat insiden perkelahian antara supporter Timnas Thailand dan Timnas Malaysia yang terjadi di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand pada Sabtu dalam kurung 14 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Perkelahian tersebut terjadi setelah pertandingan antara Timnas Thailand dan Timnas Malaysia pada matchday ketiga grup A Piala AFF 2024. Keributan pecah setelah pertandingan usai ketika ratusan supporter Malaysia dilaporkan tertahan di dalam stadion selama beberapa jam. Hal ini terjadi akibat ketegangan yang terjadi antara kedua kelompok supporter di luar stadion. Aparat keamanan pun memutuskan untuk menahan supporter Malaysia agar tidak keluar dari area stadion guna menghindari bentrokan lebih lanjut. Meski demikian, ketegangan antara supporter kedua tim tetap berlanjut dengan saling lempar benda dan menimbulkan korban luka. Jurnalis Malaysia Zulhelmi Zainal Azam turut mengabarkan insiden ini melalui akun X pribadinya. Ia menyebutkan supporter Harimau Malaya terjebak di dalam stadion diketahui mereka diserang supporter lawan sesaat setelah pertandingan. Kericuhan tersebut akhirnya bisa dikendalikan setelah aparat keamanan Thailand menutup pintu keluar untuk supporter Malaysia. Mereka diperintahkan untuk menunggu di dalam stadion hingga situasi di luar terkendali. Laporan juga menyebutkan bahwa seorang supporter Malaysia terluka setelah diserang oleh sekelompok supporter Thailand. Seorang supporter Malaysia dilarikan ke rumah sakit akibat benturan di kepala, kata jurnalis Malaysia, Vina Nasrom. Korban sempat dihajar supporter Thailand selama kurang lebih 15 menit sebelum supporter Thailand lainnya datang menolong, tambahnya. Insiden ini kemudian menarik perhatian dari AFC melalui pernyataan dari Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor Paul John. Meskipun Piala AFF berada di bawah pengelolaan AFF, Windsor berharap agar insiden perkelahian antar supporter ini dapat ditangani dengan baik agar tidak terulang kembali. Ini pertandingan Piala AFF di bawah naungan AFF, bukan AFC, ujar Windsor kepada Arena Metro. Saya belum melihat laporannya, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Saya berharap ini tidak terjadi lagi, lanjut pria asal Malaysia itu. Bagaimana menurut kalian mengenai insiden yang melibatkan supporter ini? Apa langkah yang seharusnya diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap menyala abangku, Calvin Verdon kembali beraksi memukau di Liga Belanda tadi malam. Kembali catatkan statistik hebat ini yang bisa bikin fans Timnas Indonesia bangga melihatnya ketika melawan Sparta Rotterdam. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Bek kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdon, kembali mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter di NEC Nijmegen. Pada laga lanjutan Eredivisie 2024/2025 melawan Sparta Rotterdam yang digelar pada Minggu dalam kurung 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, Verdon tampil sejak awal pertandingan. Pemain keturunan Aceh ini bermain selama 90 menit penuh dan menunjukkan penampilan solid sepanjang laga. Bahkan beberapa situs web memberikan nilai di atas 7 untuk performanya di lapangan. Sayangnya, meskipun penampilan Verdon cukup impresif, NEC Nijmegen gagal meraih kemenangan. Laga tersebut berakhir dengan skor 1-1 setelah Sparta Rotterdam berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol Camille Neghli pada menit ke-84. Beruntung, NEC Nijmegen berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir berkat gol Ivan Marquez di menit ke-90 yang menyelamatkan tim dari kekalahan. Setelah hasil imbang melawan Sparta Rotterdam, NEC Nijmegen langsung mengalihkan fokus mereka ke ajang KNVB Beker atau Piala Belanda yang memiliki gengsi tinggi. Pada ronde kedua turnamen tersebut, NEC Nijmegen akan bertandang ke markas Rutgers dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung di RVA Sito pada Kamis dalam kurung 19 Desember 2024. Bagaimana menurut kalian tentang penampilan Calvin Verdon di laga tersebut? Apakah NEC Nijmegen bisa tampil lebih baik di Piala Belanda? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Tom Haye tampil luar biasa ketika Almere City lawan tim raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Tapi ada kejadian mengejutkan ini tadi malam, sampai bikin fans timnas Indonesia dibuat kaget dan heran melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Tom Haye kembali menghadapi momen kurang menyenangkan sebagai cameo ketika Almere City mengalami kekalahan telak di tangan Ajax Amsterdam dalam Liga Belanda. Gelandang timnas Indonesia ini melanjutkan agendanya di pekan ke-16 Liga Belanda dengan Almere City yang bertandang ke markas Ajax pada Minggu dalam kurung 15 Desember 2024. Seperti yang diprediksi banyak orang, Almere City menjadi korban kemenangan telak tuan rumah. Pelatih Almere Johnny Maduro baru memberikan kesempatan kepada Haye untuk bermain saat timnya sudah tertinggal 0-3. Haye yang telah mencatatkan 10 caps dan 2 gol bersama timnas Indonesia baru dimasukkan pada menit ke-62 untuk menggantikan Anas Tahiri. Meskipun hanya bermain selama 30 menit terakhir, kehadiran Haye membantu Almere City untuk mencegah kebobolan gol tambahan. Haye berhasil mencatatkan 2 sapuan dan 2 intercept yang cukup signifikan untuk mengurangi ancaman serangan lawan. Namun waktu yang terbatas tak cukup membuat Haye memberikan kontribusi maksimal dalam menyokong serangan tim. Haye sendiri sudah mengeluhkan situasi ini yang membuatnya merasa kecewa. Untuk ketiga kalinya berturut-turut, dia hanya diberi kesempatan bermain sebagai pengganti saat tim sudah tertinggal. Sebelumnya, Haye hanya tampil 11 menit saat melawan NAC dan 17 menit saat melawan Utrecht. Saya tidak datang ke sini untuk duduk di bangku cadangan, tegas Haye kepada ESPN setelah kekalahan dari Utrecht. Kekalahan telak Almere City di Amsterdam semakin memperburuk posisi mereka di dasar klasemen Liga Belanda. Melihat situasi ini, banyak yang berpendapat bahwa Haye perlu segera mempertimbangkan untuk pindah klub demi karirnya yang lebih baik. Apakah Haye akan mengambil langkah tersebut? Bagaimana menurut kalian? Apakah pindah klub adalah keputusan terbaik untuknya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Luar biasa memang bek hebat timnas Indonesia yang satu ini. Kevin Dix berhasil bawa timnya lolos ke semifinal Piala Liga Denmark. Bungkam tim konyol ini tepat diberitakan kemarin. Apa yang dia catatkan dalam laga tersebut? Begini kabar bahagianya. Kevin Dix memainkan peran penting dalam membantu FC Copenhagen melaju ke babak semifinal Piala Denmark 2024 hingga 2025. Pada leg kedua perempat final yang digelar Minggu dalam kurung 15 Desember 2024, mereka berhasil menaklukkan Kolding IF dengan skor 1-0. Hasil ini membuat FC Copenhagen unggul agregat 4-1 setelah sebelumnya menang 3-1 di leg pertama yang diadakan di kandang Kolding. Dix sendiri tampil penuh selama 90 menit dalam laga tersebut. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini telah mencuri perhatian pada musim 2024-2025 berkat performa luar biasa yang membuatnya menjadi top skor sementara bagi FC Copenhagen. Meskipun berposisi sebagai back, Dix mencatatkan total 9 gol dari 30 pertandingan di berbagai kompetisi yang diikuti oleh klub asal Denmark tersebut. Di Superliga Denmark, Dix menyumbangkan 4 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Di ajang Liga Konferensi UEFA, ia juga tampil impresif dengan mencetak 3 gol dari 5 laga. Tak hanya itu, Dix turut menambah koleksi golnya di kualifikasi UECL dengan 2 gol dalam 6 pertandingan. Performa gemilang Dix semakin spesial mengingat ia sudah bermain total 2.532 menit sepanjang musim. Dengan segala pencapaiannya, Dix kini menjadi salah satu bek produktif di Eropa dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci di FC Copenhagen. Kevin Dix yang resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada 8 November 2024 kini menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Apa pendapat kalian tentang performa Dix yang luar biasa ini? Seberapa besar kontribusinya di timnas nanti? Berikan komentar kalian. Jelas gegerkan sepak bola Italia dan Eropa. Usai cetak gol fantastis ke gawang raksasa Italia Juventus, harga pasar Jay Itzes Auto langsung melesat tinggi begini. Langsung diincar Inter Milan klub yang dulu milik Erick Thohir kah? Simak beritanya.
Admin jamin kalian sangat bahagia melihat ini. Jay Itzes mencatatkan sejarah besar dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A Liga Italia. Bek timnas Indonesia ini tampil gemilang saat timnya, Venezia, bertandang ke markas Juventus dalam laga yang berakhir imbang 2-2. Gol spektakuler Jay Itzes tercipta pada menit ke-83 yang sempat membawa Venezia unggul 2-1. Namun Juventus akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui gol penalti Dusan Vlahovic. Meskipun demikian, gol Itzes tetap mencuri perhatian dan menjadi momen bersejarah dalam karir sepak bolanya. Nama Jay Itzes pun langsung mencuat di media sosial dengan banyak netizen Indonesia yang merasa bangga atas pencapaian luar biasa ini. Golnya ke gawang raksasa Serie A seperti Juventus menjadi bukti kualitas dan potensi besar yang dimilikinya. Menurut data terakhir di Transfermarkt, nilai pasar Jay Itzes pada 3 Juni 2024 tercatat sebesar 2,7 juta sekitar 43,45 miliar rupiah. Setelah performa apiknya melawan Juventus, diperkirakan nilai pasar pemain berusia 24 tahun ini akan meroket lebih tinggi. Apa pendapat kalian tentang gol bersejarah Jay Itzes ini? Apakah ini awal dari karir yang lebih cemerlang di Eropa? Berikan komentar kalian. Hahaha, sumpah bikin ketawa ngakak. Begini pernyataan janggal dan aneh Kapten Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai pencetak gol tunggal selebrasi seakan lolos Piala Dunia usai laga tadi malam. Bisa-bisanya ia malah ngomong gak masuk akal kayak gini yang bisa bikin fans Garuda auto geleng-geleng kepala melihatnya. Simak fakta lucunya berikut ini. Setelah pertandingan, Quang Hai menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar, terutama kepada putra dan istrinya yang datang menyaksikan pertandingan untuk pertama kalinya. Hari ini seluruh tim bermain dengan semangat yang sangat tinggi. Hal yang paling membahagiakan adalah bahwa kemenangan hari ini datang ke lapangan untuk menghibur tim, ujar Quang Hai. Dilansir dari The Tao 247 Senin 16/12/2024. Pemain Vietnam tersebut menambahkan, saya sangat senang ketika anak saya keluar untuk menghibur saya untuk pertama kalinya. Saya ingin memberikan tujuan kepada putra dan istri saya. Kemenangan Vietnam atas Indonesia juga dianggap Quang Hai sebagai motivasi besar bagi timnya dalam ajang Piala AFF. Menurutnya, kemenangan ini memberi rasa percaya diri lebih besar bagi skuad Vietnam setelah berhasil membalas kekalahan sebelumnya dari Indonesia. Perasaan pengelasan sangat istimewa, terutama dalam warna seragam nasional. Acara hari ini seperti festival, kata Quang Hai penuh kebanggaan. Pemain tengah ini memainkan permainan penuh melawan Indonesia, dipasangkan dengan Ngoc Tan di lini tengah. Gol yang dicetak Quang Hai dalam pertandingan ini juga menjadi gol pertama baginya di Piala AFF 2024. Bagaimana pendapat kalian tentang gol dan komentar Quang Hai setelah pertandingan ini? Apakah ini akan semakin membakar semangat Vietnam menuju semifinal? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah doa publik terkabul. Tepat diberitakan kemarin sore, Sandy Walsh bawa kabar gembira pada seluruh pecinta timnas Indonesia, kode PSSI, tambah lagi pemain keturunan setelah Ole Romeni. Semuanya auto berpesta pora mendengarnya. Simak fakta bahagianya hanya di sini. Sandy Walsh mengungkapkan bahwa banyak pemain keturunan yang tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan dia mengaku sering menerima telepon dan pesan dari para pemain yang penasaran dengan proses bergabung ke tim Garuda. Mereka terlihat sangat antusias untuk segera diproses dan bermain di level internasional bersama Indonesia. Saya mendapat lebih banyak telepon dan pesan dari para pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia, kata Sandy Walsh. Mereka kemudian bertanya kepada saya tentang bagaimana keseluruhan prosesnya, seperti apa atmosfer di tim, bagaimana perjalanannya, tambah pemain cafe Michelin ini. Sandy dengan senang hati membantu menjawab pertanyaan mereka dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Menurutnya, kehadiran pemain keturunan ini adalah langkah tepat untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya selalu siap membantu semua orang, karena hal itu hanya akan menguntungkan level tim, ujar Sandy.
Selain itu, Sandi juga memuji antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dia melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat fanatik dengan olahraga ini, di mana hampir seluruh masyarakat ikut merayakan setiap pertandingan timnas. Sepak bola benar-benar menjadi agama di Indonesia. Itu berarti segalanya bagi orang-orang di sana, ungkapnya. Sandi juga menambahkan suasana pertandingan timnas di kandang selalu ramai dan supporter sangat antusias, bahkan berebut untuk mendapatkan tiket. Ini gila, bahkan lebih gila dari yang saya bayangkan sebelumnya. Dari yang miskin sampai yang kaya, seluruh negeri terhubung oleh sepak bola, ujar Sandi yang semakin mengagumi kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Bagaimana menurut kalian tentang antusiasme ini? Apakah kita bisa berharap timnas Indonesia semakin kuat dengan dukungan para pemain keturunan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Siap menggemparkan Asia. Kini tak mau tutup-tutupi lagi. Coach Justin mulai realistis soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai bilang begini dan bawa-bawa rahasia ini ke publik. Penasaran? Tonton video ini sampai tuntas. Coach Justin atau Justinus Laksana berbagi pandangannya tentang peluang timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. Ia memberikan apresiasi terhadap peran penting Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menurutnya membawa angin segar bagi perkembangan tim. Erick Thohir itu yang dia berikan yang gue sangat appreciate, yaitu harapan, ungkap Coach Justin dikutip dari kanal YouTube R66 Sports. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora, lewat Shin Tae-yong. Kita ini punya harapan, entah kita bisa lolos atau enggak, kita nggak tahu, tapi kita punya harapan, tambahnya. Coach Justin juga memberikan pandangannya mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Secara realistis, ia menilai bahwa peluang Indonesia saat ini untuk mencapai Piala Dunia masih cukup kecil. Namun, ia tetap optimis melihat masa depan. Gue kan bilang realistisnya kita itu 2030 lolos Piala Dunia. Kenapa? Karena pemain bocah-bocah ini udah dapat jam terbang lagi lebih banyak, 4-5 tahun kan, lebih mateng, lebih bersama, lebih kompak, di situ kita bisa bersaing. Jelasnya. Meskipun saat ini peluang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 belum terlalu terlihat, Coach Justin tetap memberikan optimisme dengan fokus pada perkembangan pemain muda yang semakin matang. Tapi kalau sekarang lihat peluang, ya kita punya peluang, maka dari itu kita nggak pernah tahu. Tapi gue nggak mau terlalu optimis, gue tetap target 3-4, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia 2030? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, cuma satu pemain Vietnam ini yang otaknya waras. Begini pengakuan jujur kiper naturalisasi Vietnam Nguyen Philip usai laga timnas Indonesia versus Vietnam tadi malam. Begitu respectnya ke Indonesia sampai berikan pujian begini ke publik. Simak beritanya hanya di sini. Usai pertandingan, Nguyen Philip mengungkapkan rasa bahagianya karena berhasil meraih kemenangan perdana bersama timnas Vietnam. Perasaan menang bersama timnas Vietnam sangat membahagiakan. Ini kemenangan pertama saya, tapi yang lebih penting 3 poin ini sangat berarti bagi seluruh tim. Kini timnas Vietnam punya 6 poin dan pintu ke babak berikutnya terbuka lebar, kata Philip dikutip dari Bongda 24H. Pada tahun 2024, Nguyen Philip telah 4 kali bertemu dengan timnas Indonesia. Sebelum kemenangan yang diraihnya malam itu, ia dan rekan-rekannya mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan, sekali di Piala Asia dan 2 kali di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain merasa senang atas kemenangan tersebut, Philip juga memberikan pujian kepada Indonesia. Kemenangan melawan Indonesia kali ini sangat penting. Meski bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormatinya. Para pemain muda Indonesia bermain bagus meski secara fisik kurang fit karena jadwal yang padat, ungkap Philip. Penjaga gawang kelahiran 1992 ini juga berharap para supporter tetap memberikan dukungan untuk Vietnam dalam laga-laga mendatang di Piala AFF 2024. Pertandingan hari ini bagus, Indonesia banyak bertahan, tapi Vietnam tahu cara mencetak gol.
Yang penting sekarang kami sudah menang melawan Indonesia. Saya harap fans tidak lagi menyalahkan kami. Tujuan saya di Piala AFF jelas sekali memenangkan kejuaraan bersama tim Vietnam, sesederhana itu, tambah Philip. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih kemenangan di laga berikutnya? Berikan komentar kalian.